Perampokan sadis terjadi di sebuah rumah mewah Kota Padang, Sumatera Barat. Satu orang penghuni rumah tewas dan 4 orang lainnya disekap di dalam kamar. Satu orang penghuni rumah atas nama Yuni Nelty, 59 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tangan korban terikat tali dan mulut tertutup selimut di dalam kamar tidurnya. Sementara 4 orang penghuni lainnya disekap dan terikat tali di dalam kamar. Aksi perampokan ini terjadi di kawasan perumahan mewah di Jalan Kelok Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada Minggu subuh saat penghuni rumah tengah terlelap tidur. Aparat Polresta Padang dan Polsek Kuranji yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 5 saksi, termasuk satpam dan pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan salah seorang kita lakukan otopsi. Ada ditemukan tanda-tanda penginaian di korban? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena masih dalam proses olah TKP kita di lokasi. Ada berapa orang saksi yang diperiksa? Sekarang saksi kita periksa ada sekitar 5 orang. Berarti 2 HP ini. Ya. Jadi luka kenapa? Karena diancam minta PIN. Pakai pisau. Ya. Dikat apanya? Tangannya? Tangan. Sama kaki. Dia berapa orang? Yang kelihatan 3. Selain melukai korban, pelaku juga menggasak seluruh barang berharga yang ada di dalam rumah. 1 unit mobil, sejumlah HP, monitor CCTV, dan ATM milik penghuni rumah beserta nomor PIN-nya raib dibawa kabur pelaku yang diduga lebih dari 3 orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sudandar, iNews melaporkan. Kasus penemuan 2 jasad wanita yang merupakan bibi dan keponakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara masih jadi misteri. Kepala desa setempat menduga keduanya tewas dibunuh karena terdapat sejumlah kejanggalan. Warga Jalan Raja Wali, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu kemarin dihebohkan dengan ditemukannya 2 orang tewas di dalam satu rumah. Korban bernama Herta Pandiangan ditemukan dalam kondisi tergantung, dan keponakannya Sonia Simorangkir ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala, diduga akibat tusukan senjata dan benturan benda tumpul. Kepala Desa Mulyorejo menduga keduanya tewas dibunuh karena terdapat sejumlah kejanggalan. Mungkin pembunuhan ya, karena di situ ditemukan ada balok, ada senjata tajam juga. Tidak ada karena tidak ada barang yang hilang. Di situ masih kita temukan barang-barang elektronik seperti televisi, handphone juga berada di posisi yang ada di dalam ruangan. Dari lokasi polisi mengamankan barang bukti sebuah balok dan sebuah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu, sejumlah saksi pun juga turut dibawa ke Mapolsek Sunggal untuk dimintai keterangan. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Seorang anak di Sampang, Jawa Timur tega menganiaya ayah dan ibunya dengan senjata tajam hingga terluka. Usai kejadian, pelaku lari ke masjid dan pura-pura gila untuk menghindari amukan massa. Pelaku yang mengaku mengalami gangguan jiwa ini melarikan diri ke masjid usai menganiaya kedua orang tua kandungnya di Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga yang sempat ingin menghakimi pelaku akhirnya bisa ditenangkan polisi. Akibat perbuatan korban, kedua orang tuanya mengalami luka tusuk senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Kedua korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Larasati, Pamekasan. Hingga saat ini tersangka masih diamankan di Mapolres Sampang, Jawa Timur sambil diperiksa. Rencananya tersangka akan dibawa ke rumah sakit jiwa setelah luka di kepalanya sembuh akibat dipukul warga.
Hingga saat ini secara fisiologi kita belum mengetahui. Yang jelas kondisinya sekarang sudah kita bawa kembali ke Polres Sampang, sementara berada di Polres Sampang menunggu tindak lanjut lebih lanjut. Nah, kita akan negosiasi, kita akan menunjuk rayu bagaimana caranya bisa nanti bisa diobati. Hingga kini polisi belum mengetahui motif pelaku menganiaya kedua orang tuanya. Dari Sampang, Jawa Timur, iNews melaporkan. Seorang pria dan wanita ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamar kontrakan di Kampung Cibodas Pasar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dekat mayat kedua korban ditemukan senjata api dan senjata tajam. Warga Kampung Cibodas Pasar, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan mayat di dalam kamar kontrakan. Warga yang awalnya curiga dengan keadaan di dalam kontrakan, kemudian membuka jendela kamar dan menemukan kedua korban dalam keadaan bersimbah darah. Dekat mayat kedua korban juga ditemukan senjata api dan tajam. Sejumlah anggota TNI ikut berjaga di lokasi saat evakuasi korban. Korban perempuan diketahui bekerja sebagai petugas satpam di sebuah perusahaan garmen. Sementara sang pria diketahui warga di luar kota Tasikmalaya. 2 hari Kamis itu tidak ada aktivitas. Kendaraan juga di sini yang beat itu putih itu hujan, panas, nggak dibetulin gitu Pak. Biasanya si teteh itu, kalau itu kata tetangga itu, jemuran gimana, ini nggak ada aktivitas gitu. Nah, jadi timbullah kecurigaan. Tadi ditemukan ada senjata api, itu gimana Dan? Untuk senjata api nanti kita akan periksa senjata api milik siapa dan apakah itu digunakan, itu nanti dari hasil langkah kita untuk otopsi. Hingga kini polisi masih menyelidiki untuk mengungkap penyebab kematian kedua korban di dalam kamar kontrakan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Buntut pemilihan kepala desa, 2 kelompok pemuda desa di Rancakole, Kabupaten Bandung Barat terlibat bentrok menggunakan senjata tajam. Buntut dari bentrok, 2 pemuda terluka dan 1 rumah warga jadi sasaran pengerusakan. Aksi kekerasan antar pemuda di Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Barat ini direkam oleh warga. Akibatnya, 2 pemuda, Heri dan Indra, terluka terkena senjata tajam. Keduanya menjadi korban kekerasan setelah pemilihan kepala desa serentak digelar di Bandung Barat. Diduga, pelaku tidak terima calon kepala desa jagoannya kalah. Kalau awalnya dari perhitungan suara itu kan ya udah ada kepastian ada yang unggul, gak tahu dia gak nerima, gak tahu apa, ada penyerangan sini. Selain korban terluka, 1 rumah warga juga jadi sasaran penyerangan dan kasus ini ditangani Polresta Bandung. Selebgram Rahel V-nya kembali akan diperiksa polisi besok Senin terkait kasus plat nomor polisi mobilnya yang menyalahi aturan. Selengkapnya sesaat lagi.